Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Syifa Dewi Anggraini dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank, di mana rekonsiliasi bank merupakan suatu kegiatan untuk merincikan perbedaan catatan transaksi antara milik bank dengan suatu perusahaan. Perincian tersebut dilakukan untuk memverifikasi dan mencocokkan catatan keuangan yang ada di perusahaan selaku nasabah dengan bank selaku pengelolaan transaksi keuangan. Di sini ada juga tujuannya, yaitu untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Di sini ada juga komponennya. Yang pertama yaitu deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Dasarnya, setoran dalam proses ini terjadi ketika data yang dimaksudkan tersebut terlambat sampai ke bank yang bersangkutan, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Deposit in transit juga berlaku jika perusahaan mengirimkan dana akan tetapi memiliki status tertunda dari bank. Yang kedua ada outstanding check atau cek yang beredar, di mana ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Yang ketiga ada non-sufficient fund check atau cek kosong. Yang dimaksud ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonored. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemrosesan. Di sini ada juga penyebab rekonsiliasi terjadi, yaitu yang pertama piutang wesel. Bisa diartikan sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Pada umumnya, piutang wesel bisa menjadi faktor terjadinya rekonsiliasi bank dikarenakan dana dikirim lewat jasa bank. Piutang wesel ini juga biasanya memiliki masa perjanjian kurang lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada deposit in transit. Rekonsiliasi bank juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan catatan kas perusahaan dan bank karena pengaruh deposit in transit. Deposit in transit bisa disebut juga sebagai setoran dalam perjalanan. Sehingga pada umumnya, deposit in transit ini terjadi saat terdapatnya setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut. Namun, pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Yang ketiga, ada beban dan pendapatan, di mana rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank.
Beban bank yang dimaksud bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan cek, serta beban bank lainnya. Pendapatan bunga bank yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. Yang keempat, ada outstanding check. Outstanding check merupakan cek yang masih beredar dan dapat menyebabkan terjadi suatu rekonsiliasi bank. Singkatnya, outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan, akan tetapi belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Pada kasus lainnya, bisa juga cek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank kepada penerima cek. Yang kelima, ada kesalahan pencatatan, di mana faktor penyebab rekonsiliasi bank selanjutnya adalah terjadinya kesalahan pencatatan. Kesalahan ini bisa berupa pihak bank ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Contohnya, penanggung jawab perusahaan yang mengurus laporan keuangan perusahaan melakukan kesalahan pencatatan nominal uang ataupun sebaliknya. Karyawan bank yang bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan uang perusahaan juga melakukan kesalahan pencatatan. Yang keenam, ada kredit bank, di mana kredit bank ini berupa tagihan ataupun deposito dari pihak bank. Transaksi ini hanya bisa diketahui jika nasabah menerima rekening koran. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami tentang kredit bank, terutama pada perbankan Indonesia. Dan yang terakhir, ketujuh, ada not sufficient fund, di mana cek kosong ini bisa mempengaruhi penyebab terjadinya rekonsiliasi bank, yaitu ketika perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan. Namun, setelah dicek, cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dana yang kurang atau tidak cukup. Kasus seperti ini bisa menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank karena bank yang bersangkutan tidak dapat mencairkan uang. Dana yang kurang pada rekening biasanya tidak disadari oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga tetap dicatat sebagai data pengeluaran cek. Di sini ada juga bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama, ada bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau staffel, atau bisa disebut juga dengan report form. Yang kedua, ada bentuk rekonsiliasi bank skonto, atau dalam tabelnya dibentuk skontro. Dalam bahasa lain yaitu account form. Yang ketiga, ada bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom yang sudah tertera pada setiap 1 bulan penuh, baik penerimaan bulan ataupun pengeluarannya. Dan yang terakhir, ada bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom, yaitu di setiap tabel memiliki masing-masing 2 kolom, sehingga dengan jumlah kolomnya sebanyak 8 kolom. Di sini ada juga contoh soal. Contoh soalnya yaitu Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martech pada tanggal 30 November tahun 2018. Jumlah saldo Agus ialah sebesar 185.500. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar 207.000. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah, pertama, terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak
2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua, terdapatnya 5 lembar cek dengan total 40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi hutang yang ternyata belum diuangkan. Yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000 tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Yang kelima, terdapat cek dengan nomor SR5220 dengan jumlah sebesar 70.550 dan dicatat dalam pembukaan PT Martech dengan jumlah 65.150. Kemudian, Anda diminta untuk membuatkan rekonsiliasi bank untuk PT Martech per tanggal 30 November 2018 serta buatlah pula jurnal penyesuaiannya yang dibutuhkan. Di sini PT Martech laporan rekonsiliasi bank per 31 sudah dijelaskan karena saldo menurut bank sejumlah 207.000, maka kita tulis di sini 207.000. Kemudian ditambah dengan koreksi kesalahan bank tadi yang terjadi yaitu sejumlah 15.000, maka saldo menurut bank ditambah koreksi kesalahan bank menjadi 222.000. Kemudian dikurangi dengan cek yang masih beredar dengan jumlah 40.750, maka hasilnya menjadi 181.250. Selanjutnya saldo menurut perusahaan. Saldo menurut perusahaan yaitu sebesar 185.500, di mana saldo perusahaan ini akan ditambahkan oleh kiriman uang dengan jumlah 3.950, maka hasilnya menjadi 189.450. Kemudian tadi ada beban administrasi dan koreksi kesalahan cek, maka hasil dari penambahan saldo menurut perusahaan dengan kiriman uang akan dikurangi oleh beban administrasi bank dan koreksi kesalahan cek, yaitu beban administrasi bank sejumlah 2.800 dan koreksi kesalahan cek sejumlah 5.400. Kemudian dijumlahkan menjadi 8.200. Maka saldo yang terdapat dalam saldo menurut perusahaan dan ditambahkan kiriman uang yang sebesar 189.450 dikurangi oleh 8.200. Maka saldo yang benar yaitu sejumlah 181.250. Sehingga saldo yang benar menurut perusahaan dengan saldo yang benar menurut bank hasilnya balance. Nah, gimana guys? Mudah gak sih mempelajari rekonsiliasi bank? Pasti mudah dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys di channel YouTube saya, Syifa Anggra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.